Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di Marvel dan Alif TV di sekelebat info teman-teman ya. Untuk konten kita kali ini kita akan coba membahas tentang Solana teman-teman ya. Wah ini pas market bener-bener ijo ruyu-ruyu ya teman-teman ya. Ijo ruyu-ruyu. Kalau kemarin saya pernah bilang bahwasanya yang ijo beneran itu Bitcoin, Solana ya. Sekarang yang lainnya pun ikut-ikutan ijo teman-teman. Dan untuk konten kita kali ini ya teman-teman, kita akan mencoba untuk membahas sedikit terkait dengan Solana. Solana TIS atau menggoda dengan resistensi 30 ya dolar ya, level yang tidak boleh Anda lewatkan. Oke teman-teman, kita coba lihat di chartnya Solana ya teman-teman ya. Saat ini Solana waduh malah 31 dolar teman-teman, naik lagi nih teman-teman. Ada kenaikan sekitar 6,4%. Nah waktu-waktu kayak gini teman-teman, ini bukannya waktu untuk beli ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, kita nggak boleh istilahnya terus-terusan bodoh ya teman-teman ya. Terus-terusan bodoh nanti FOMO beli dan sebagainya. Ini salah. Ini waktunya bagi kita yang sudah ngambil di posisi bawah ya, di harga 23 ataupun lebih parah dari itu. Karena sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, Solana itu dulu pernah jatuh sampai dengan 17 dolar di 90 hari terakhir. Kalau di 180 hari terakhir bahkan pernah sampai longsor sampai 14 dolar teman-teman. Dan sekarang memang posisinya di 7 hari terakhir itu wah trennya sangat naik, sangat bagus kayak gitu teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah cuan, saya ucapkan selamat ya. Dan jangan lupa take profit teman-teman, take profit dan mulai bagi-bagi asetnya. Untuk kemudian kita bisa melakukan cicil beli untuk Bitcoin. Atau kalau teman-teman sangat percaya dengan proyeknya Solana, sebagaimana Solana itu kan juga mirip dengan Ethereum ya teman-teman, mengandalkan smart contract-nya kayak gitu dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada ya. Kalau teman-teman percaya bolehlah di hold, tapi bagi saya pribadi, kalau saya misalkan ada ya, mending saya jual saja. Kalau ada memiliki Solana dengan jumlah yang cukup, mending saya jual aja setengahnya kayak gitu teman-teman. Kita harus juga memikirkan untuk take profit teman-teman ya. Ini waktunya jual ya teman-teman, ini waktunya jual ya. Kalau bagi yang masih percaya bisa di hold ya, tapi bagi yang teman-teman baru tahu tentang kripto, ini bukan waktunya untuk beli. Salah besar kalau kita membeli ketika harga di atas ya. Kita harus tambah pinter lah kayak gitu, belajar dikit-dikit lah. Next, ini dari Arman Sindrian dikatakan bahwasanya ini penulisnya teman-teman, Solana itu telah mencapai tingkat harga yang paling penting dan langkah selanjutnya akan menentukan masa depan dari Solana. Memang Solana lagi naik ijo beneran teman-teman. Oke. Kita akan bacakan bahwasanya di sini Solana terus menjadi berita utama baru mendekati harga penting 30 dolar, malah naik ya sampai 31. Ini bukan sekedar angka acak. Poin 30 dolar berfungsi sebagai level resisten psikologis penting untuk Solana karena aksi harga sebelumnya. Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Solana berinteraksi dengan tingkat harga ini. Melihat kembali ke bulan Juli, Solana menyaksikan pembaruan di sekitar patokan ini, membuat pergerakan saat ini semakin menarik bagi pengamat pasar. Ini teman-teman chartnya sama seperti yang kita lihat barusan ya teman-teman, bahkan naik lagi 6, berapa persen tadi hingga menembus harga 31 dolar ketika video ini dibuat. Salah satu pola teknis paling menarik yang muncul dari grafik harga Solana adalah Golden Cross ya. Pola ini terjadi ketika rata-rata pergerakan harga jangka pendek, biasanya rata-rata pergerakan 50 hari atau 50 exponential moving average gitu teman-teman, melintasi di atas rata-rata pergerakan harga jangka panjang. Seringkali rata-rata peningkatan pergerakannya 200 hari. Yang menambah analisis bullish ini adalah melonjaknya Relative Strength Index atau RSI. Bagi yang belum tahu ya, RSI itu adalah indikator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Pergerakannya sangat cepat ya teman-teman ya. RSI di atas 70 umumnya dianggap sebagai jenuh beli, sedangkan RSI di bawah 730 dianggap sebagai jenuh jual. Saat ini RSI Solana itu sedang meningkat, menunjukkan tekanan beli yang kuat dan memperkuat sikap bullish pada aset tersebut. Nah, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati teman-teman, mungkin memang banyak sekali orang yang FOMO dan melakukan pembelian di sini. Tapi bagi saya yang sudah sering kena zong kayak gitu ya, mending saya nunggu dulu ya teman-teman, lihat dulu analisa yang ada, atau kalau kita bisa melakukan analisis teknikal, kita bisa melakukannya sendiri teman-teman, untuk kemudian bisa menentukan kira-kira harga wajarnya berapa ya, kira-kira harga pasnya atau harga wajarnya Solana yang bukan murah lagi kayak gini teman-teman ya, yang pas kayak gitu, untuk kemudian kita bisa melakukan aksi beli lagi teman-teman. Kalau ini lagi naik-naik kayak gini,
ya nggak tahu juga. Kalau masih ada kenaikan ya kita untung gitu aja ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba turun ya kita juga nggak tahu teman-teman kayak gitu ya. Dan bagi orang-orang yang melakukan trading future mungkin seneng banget ini, karena trennya memang lagi naik ya, kebanyakan cuan kalau kayak gini teman-teman. Oke, meskipun level resistensi $30 sangat penting, investor juga harus mewaspadai dua rantai harga penting. Harga pertama antara $20 di masa lalu telah bertindak sebagai support dan resisten, dapat memberikan bantuan jika Solana mengalami kemunduran jangka pendek. Kedua, ambang batas $35 jika ditembus ini ya, dapat membuka pintu ke level tertinggi baru dan semakin validasi lintasan bullish Solana yang sedang berlangsung. Cardano pun juga siap bergerak teman-teman. Cardano ada yang dikenal dengan teknologi blockchain generasi ketiga baru-baru ini menarik perhatian juga para pedagang dan seterusnya ya. Oke, analisis yang cermat terhadap grafik menunjukkan bahwa level resistensi ini belum pernah ditembus satu kali pun dalam beberapa waktu terakhir. Setiap upaya yang dilakukan oleh ADA untuk naik ke atas resistensi ini menemui penurunan. Sekarang ketika harga ADA kembali melonjak menuju titik penting ini, seluruh komunitas kripto bertanya-tanya apakah ini saatnya Cardano akhirnya berhasil menerobos ya, menembus resisten yang ada. Pentingnya ADA untuk memecahkan resistensi ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Jika berhasil menempatkan dirinya dengan halaman di atas garis ini, ia dapat menguat di sekitar level dukungan baru, support baru ya teman-teman, sehingga mungkin ada untuk mencatat target yang lebih tinggi lagi. Kalau Solana tadi targetnya ya $35 ya teman-teman. Kalau itu ketembus berarti Solana masih bisa naik lagi. Ya ini kalau saya sih gimana ya teman-teman ya, mau beli tapi kok ya agak takut gitu. Soalnya khawatirnya jatuh lagi kayak gitu. Tapi sepertinya ini masih lama ya teman-teman. Kayaknya beli pun juga nggak masalah, segera beli tapi ya. Tapi jangan all in kayak gitu teman-teman. Dibagi-bagi asetnya. Kalian juga harus melakukan analisis teknikal juga terkait dengan kripto-kripto yang ada dan saat ini sedang mengalami kenaikan. Kalau yang setahu saya ya, yang sedang bener-bener hijau, bener-bener naik itu ada Chainlink, Solana, Bitcoin. Nah, Polygon sebenarnya hijau beneran, naik beneran, tapi beberapa saat yang lalu kan Polygon pernah jatuh yang agak dalam ya teman-teman. Jadi sepertinya masih menarik teman-teman. Ya, sepertinya masih menarik untuk Polygon itu kita melakukan akumulasi di dalamnya, karena jatuhnya kemarin luar biasa loh teman-teman. Solana memang luar biasa juga jatuhnya, cuman kan seiring berjalannya waktu terus naik. Kemarin naik 20%, kemudian naik lagi sampai 30%. Dari harga berapa hingga sampai $20 saya menemukan $22 saya TP teman-teman. Saya TP ternyata masih naik lagi sampai sekarang $30. Waduh, eman-eman ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dan sini juga Polygon teman-teman, beritanya menunjukkan dinamika bullish ya. Memang benar teman-teman, Polygon masih cukup menarik ya teman-teman. Bagi saya pribadi masih cukup menarik untuk melakukan akumulasi beli ya teman-teman, karena kenaikannya walaupun tinggi tapi dibandingkan dengan penurunannya yang baru-baru ini terjadi, sepertinya masih cukup menarik ya teman-teman untuk kenaikan harga Polygon ini. Exponential moving average 50 hari ya, kita saksikan bahwa hari ini pergerakan memberikan gambaran yang berpotensi bullish, memang bullish ya teman-teman ya. Yang mendorong Matic menunjukkan resistensi penting berikutnya di EMA 200 hari ya, mengalami aspek teknis lebih dalam. Profil volume Matic ini menawarkan wawasan yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan ekosistem dalam volume perdagangan yang menyertai lonjakan harga menunjukkan minat beli yang tulus ya, dan bukan sekedar spekulasi. Volume perdagangan yang tinggi dalam rally bullish menjadi kunci keyakinan para pelaku pasar. Yang juga menarik adalah lintasan relatif strength index RSI melayang di atas zona netral dan belum berada di wilayah overbought. RSI Matic menunjukkan ruang untuk pergerakan naik jauh lebih banyak lagi teman-teman. Momentum ini juga dibandingkan dengan terobosan EMA 50 baru-baru ini memperkuat kemungkinan pengujian EMA 200 dalam waktu singkat. Kita coba teman-teman untuk yang ini kan apa ini? Solana, wah gendeng teman-teman, naik terus Solana. Ya kalau teman-teman percaya dengan Solana, saya kemarin sudah TP soalnya teman-teman. Ya untung. Tapi kalau TP yang sekarang, jangan sip asli. Tapi ya gitu, itu tadi teman-teman, awas hati-hati jangan sampai FOMO ya teman-teman ya. Ini beritanya manis-manis semuanya teman-teman. Kita coba lihat di Polygon teman-teman, Polygon, oke, Polygon atau Matic ya teman-teman. Banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan oleh Polygon atau Matic dengan Google, dengan Grab dan sebagainya. Banyak sekali, dan saat ini dia pun ketiban sampul. Ini kenaikan belum seberapa teman-teman. Sepertinya kalau kita mau akumulasi Polygon sepertinya masih menarik ya teman-teman.
Ya, kita mau serok Polygon itu sepertinya masih menarik. Ini naiknya ya memang luar biasa gede ya teman-teman ya. Bagus banget naiknya. Cuman kita coba lihat di jangka waktu 30 harian ya teman-teman. 50 hari lah ini. Di sini saya TP sekitar sinian saya TP ya teman-teman ya. Ternyata masih naik lagi sampai waduh. Janjos. Dan nah perlu teman-teman ketahui seperti ini ya, dalam jangka waktu 90 harian memang kemerosotan terjadi di beberapa titik di sini ya teman-teman. Jadi ini masih sangat menarik. Coba teman-teman lihat juga di sini sebelumnya ya, cat sebelumnya belum tersalib teman-teman. Sepertinya ini akan melewati yang cat sebelumnya ini teman-teman ya. Sekitar waktu 180 harian. Nah, ya bisa dilihat teman-teman ini longsor kemudian saat ini mengalami trending bullish ya, dan belum sampai pada titik-titik yang sekitar sini teman-teman. Kalau yang sini kan mungkin agak susah ya teman-teman, yang ini aja wes ini belum sampai segitu. Jadi sepertinya ya untuk Polygon atau Matic ini masih bener-bener menarik teman-teman untuk kita melakukan akumulasi beli kayak gitu. Tapi ini bukan saran investasi jual beli loh teman-teman. Menurut saya ini hanyalah merupakan opini atau pendapat pribadi saya yang didasarkan analisa beberapa orang-orang yang sudah menganalisis terkait dengan koin Polygon sebelumnya teman-teman. Ya, pasar lagi hijau royo-royo, terserah teman-teman sekalian semuanya. Berita-berita positif bertebaran di mana-mana. Untuk yang bener-bener hijau ada Bitcoin, Solana, Chainlink sama Polygon. Itu beneran hijau, kenaikannya bener-bener luar biasa teman-teman. Dan keempat dari koin tersebut menurut saya bener-bener sedang dalam tren bullishnya untuk saat ini. Walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan teman-teman ya, secara keseluruhan itu memang semuanya, hampir semuanya ya teman-teman itu pasarnya hijau royo-royo kayak gitu. Bitcoin pun juga ada peningkatannya luar biasa, volumenya pun juga meningkat teman-teman. Waduh, market cap lah ini. Wih, keren. Yang bener-bener naik ya ada Bitcoin, Ethereum pun sepertinya juga naik pesat ini teman-teman ya. Yang kelihatan naik pesat Bitcoin ya, di sini Bitcoin jelas naik pesat. XRP pun sudah berusaha untuk naik luar biasa teman. Nah ini Solana sampai 30%. Kita coba lihat Chainlink. Nah Chainlink 36%, gendeng kan teman-teman ya. Polygon 21%. Ada ini orang Bitcoin sama dengan Bitcoin ya teman-teman. Oke bener ya apa kata saya tadi, ada 4 koin yang bener-bener naik pesat. Bitcoin, terus kemudian Solana, ada Bitcoin, Solana, Chainlink sama apa itu istilahnya sama Polygon kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Marvel dan Ali TV terkait dengan berita kenaikan koin baru-baru ini ya teman-teman. Yang utamanya di sini kita telah membahas terkait dengan Solana, ADA dan juga Polygon. Stay teman-teman, tetap di YOR ya, do your own research, lakukan riset mandiri. Ingat, konten ini bukanlah konten untuk ngajak investasi. Konten ini hanyalah merupakan konten berita, informasi dan hiburan semata, dan segala sesuatu yang ada di sini hanyalah merupakan pendapat pribadi dan juga pendapat-pendapat orang lain yang sudah saya rangkum dan sudah saya baca, saya analisis dan sudah saya rangkum. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.